Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini di bincang santai bareng emak mau sedikit mengupas tentang kebiasaan emak berhemat. Sebenarnya kenapa sih emak berhemat? Lalu emak mengelola keuangan, lalu kenapa harus segini, kenapa nggak beli ini. Nah itu emak mau kupas sedikit, mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa bermanfaat. Ambil baiknya dan buang buruknya ya bun. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama emak itu mau sedikit mengulas ya, bahwa setiap manusia itu kan pasti memiliki kebutuhan akan sandang, pangan, papan, kan itu pokoknya ya. Itu pasti kan setiap manusia itu memiliki kebutuhan. Dan kebutuhan setiap manusia itu kan berbeda-beda dan setiap waktu itu berkembang. Jadi setiap waktu berjalan, kebutuhan kita itu akan makin banyak, makin bertambah. Contoh ya, ketika kita hidup sendiri, belum menikah, kita cukup ngontrak satu petak, cukup ya. Selanjutnya ketika kita menikah, maka kita butuh kontrakan yang lebih luas atau kontrakan 3 petak lah ya contohnya ya. Selanjutnya ketika memiliki anak, pasti kita pikirannya akan, wah kita butuh rumah nih, kita butuh. Pasti seperti itu ya, kebutuhan manusia itu berkembang. Jadi kebutuhan makin lama makin banyak. Memiliki anak satu, memiliki anak dua, lalu anak mulai sekolah, dan seterusnya. Di sini emak simpulkan bahwa kebutuhan makin lama itu makin banyak. Itulah kenapa kita harus berhemat. Jadi nggak subjektif ya. Jadi kalau ada komen, oh mak berhemat, mak pengen kaya ya, Masya Allah. Sebenarnya kaya itu sudut pandang dari mana gitu. Kita nggak perlu jadi kaya deh. Kita cukup bisa mencukupi kebutuhan kita aja itu sudah cukup, sudah alhamdulillah gitu loh. Jadi nggak perlu berpikir sampai kita begini biar kaya, biar ini, biar itu. Enggak. Cukup kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, itu saja. Karena kita tidak tahu kan apa yang akan terjadi kelak di kehidupan kita. Kita hanya bisa berusaha. Salah satu usaha kita yaitu dengan berhemat, dengan mengelola keuangan menjadi lebih baik. Seperti itu ya bun. Sebenarnya sih usaha manusia itu berbeda-beda ya. Ada yang dengan usaha menjual makanan atau usaha ini, usaha itu. Insya Allah selama itu halal, sah-sah aja ya mau usaha seperti apapun. Ya tapi kalau emak sendiri, karena emak alhamdulillah ada anak-anak yang harus dijaga. Jadinya emak ya usaha dengan nge-YouTube, atau usaha dengan berhemat, atau usaha dengan mengelola keuangan supaya bisa nabung, supaya bisa sedekah dan lain-lain. Itulah kenapa emak selalu menyisihkan uang untuk ditabung. Ya karena itu tadi, kebutuhan manusia itu makin lama makin banyak. Dan kita juga nggak bakal tahu kebutuhan-kebutuhan kita yang mendadak, yang lainnya juga nggak tahu kan. Maka dari itulah kenapa kita harus menabung. Dan setiap manusia pasti kan menginginkan hidup lebih baik, insya Allah. Ya contohnya nih dari orang yang jalan kaki nih ya, pasti lama-lama dia menginginkan memiliki sepeda gitu. Nah setelah memiliki pasangan, maka dia pengen beli motor dan seterusnya, seperti itu ya bun. Jadi kita imbangkan gitu loh, antara kewajiban, kebutuhan yang akan dikonsumsi, dan juga yang akan ditabung. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi atau membeli sesuatu yang kurang berguna, ya kita pikir-pikir lagi tujuan hidup kita seperti apa nanti. Seperti itu. Maka dari itu, emak garis bawahi di sini ya,
pentingnya mengelola keuangan ya. Itulah kenapa supaya hidup kita insya Allah semakin lama akan menjadi lebih baik, insya Allah ya Bun. Karena dengan mengelola keuangan itu ya, ada kewajiban-kewajiban yang harus dibayar. Lalu ada sedekah yang harus dikeluarkan. Lalu ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dicukupkan. Dan satu lagi yang gak kalah pentingnya adalah ada cita-cita atau tujuan hidup yang harus diraih. Bismillah ya Bun, yakinkan diri kita, yakinkan dengan usaha dan juga doa. Insya Allah dengan komitmen dan juga konsisten terus menerus. Jadi dengan konsisten dan juga komitmen seperti itu, kita akan makin tahu, makin pintar, makin lihai. Kalau bulan ini seperti ini, berarti bulan besok jangan seperti ini supaya tidak begini. Kan kita nanti kan makin lama akan makin paham dengan keperluan-keperluan, dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Jangan ragu ya kalau sekali gagal bulan depan, biar nggak gagal berarti kurangi pengeluaran di sini, berarti kurangi lagi pengeluaran di sini. Kita akan makin paham Bun. Nah itulah yang emak maksud seni dalam mengelola keuangan. Jadi insya Allah dengan pengelolaan keuangan yang baik dan dengan berhemat, insya Allah kita akan bisa mewujudkan untuk kehidupan yang lebih baik, insya Allah. Yakinkan dalam diri sendiri, yakin bahwa kita bisa maju, yakin bahwa kita bisa berkembang. Kita berdamai dengan diri sendiri ya. Jadi mulai sekarang nih yang biasa konsumtif, yang biasa gajiannya dalam sebulan langsung habis, pikirkan lagi bahwa kita memiliki tujuan-tujuan hidup yang harus dicapai. Nah, tujuan hidup juga tidak selalu yang tujuan untuk dunia, tapi juga tujuan untuk akhirat juga harus kita pikirkan supaya seimbang. Ya, selain tujuan-tujuan hidup di dunia dan insya Allah tujuan hidup di akhirat juga. Jadi insya Allah ya bisa menjadi manusia yang lebih baik di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Demikian bincang santai bareng emak kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.